Jokowi digugat ke pengadilan bareng pengembang PIK 2 akibat proyek bikin rugi rakyat. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Pagar laut yang kalian salahkan Pak Jokowi. Kekurangan-kekurangan di negeri ini yang kalian salahkan juga Pak Jokowi. Kalian lupa buta mata, buta hati, atau buta telinga juga, budek. Kalau selama ini di era kepemerintahannya Pak Jokowi sudah membawa negara kita Indonesia dikenal oleh dunia, membuat hilirisasi di mana-mana untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya, membawa timnas Indonesia melejit dikenal oleh dunia karena Pak Jokowi pasang badan di sana. Sedangkan saat ini kalian semuanya menyalahkan Pak Jokowi. Apa kalian lupa di era kepemerintahannya Pak Jokowi DPR-nya dipegang oleh siapa? Dan sampai saat ini RUU perampasan aset tindak pidana korupsi belum disahkan walaupun DPR-nya masih sama. Pagar laut. Apa kabar PDIP? Baik-baik aja kan juga para kader-kadernya? Usut tuntas dong siapa yang ngasih izin, gitu loh. Dan ingat, mau kalian jatuh-jatuhkan nama Bapak Joko Widodo, tidak bisa karena nama Pak Jokowi sudah melekat di hati masyarakat. Paham Tuan? Laut Indonesia dijual. Laut Indonesia mempunyai sertifikat. Apakah Laut Indonesia beneran dijual? Belakangan ini lagi rame banget ya tentang kasus pagar laut yang di daerah Kabupaten Tangerang. Bahkan pagar laut itu udah membentang sekitar 30 km yang tentu saja itu melewati 16 desa dan 6 kecamatan. Lumayan panjang ya. Nah, belakangan ini kan banyak nih diperbincangkan. Kok bisa sih sebuah laut ini memiliki sertifikat hak guna bangunan? Jadi, sertifikat hak guna bangunan itu adalah suatu hak yang dimiliki pengelola bangunan selama 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Dan ketika sudah dimaksimalkan dalam jangka waktu tersebut, pemilik bangunan bisa memperbarui haknya kembali hak guna bangunannya dalam waktu 30 tahun. Jadi total kepemilikan hak guna bangunannya ya 80 tahun lah. Pertanyaannya, kok bisa sih laut bisa mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan? Apakah laut ini sudah dilepas sama Indonesia kepada investor ataupun pengusaha? Namun menurut penjelasan dari Menteri KKP ini bahwa sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki laut pesisir di Kabupaten Tangerang ini tidak resmi. Istilahnya ini kayak misterius dan bodong. Padahal nih, pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu udah pernah dilaporkan di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus. Waktu pagar laut itu masih membentang sekitar 7 km. Tapi memang belum ditindaklanjuti. Akhirnya setelah viral lagi ditindaklanjuti nih. Tapi sekarang udah kebangun sekitar 30 km. Sudah panjang. Dan diketahui juga 2 perusahaan yang menerima sertifikat hak guna bangunan untuk pesisir laut Kabupaten Tangerang ini terafiliasi dengan salah satu PT yang sangat besar yang sekarang tuh banyak di daerah PIK atau Pantai Indah Kapuk. Namun juga ada berita juga yang masuk katanya pada hari Rabu besok, tepatnya tanggal 22 bulan Januari 2025 ini akan dibongkar pagar lautnya. Ya karena memang laut lepas ya, masa mempunyai sertifikat hak guna bangunan gitu kan. Banyak dampak-dampak yang akan dialami nantinya. Bahkan di sini kasusnya banyak nelayan dijadikan kambing hitam ya. Tapi masih menunggu kelanjutannya. Nanti kalau ada kelanjutannya gue langsung bahas. Pagar laut yang lagi viral ya, memang itu terjadi di tahun 2023. Jadi dimulai di tahun 2023. Saya sepakat ada kelalaian di pemerintahan Bapak Jokowi. Itu saya sepakat ya, catat. Tapi saya tidak sepakat dan tidak setuju pada akhirnya hal seperti ini untuk menyerang Bapak Jokowi, yang dimana dikeluarkan pernyataan dari kalian Bapak Jokowi yang terlibat secara langsung perihal pagar tersebut. Saya kasih ya fakta lagi.
Kalian pikir di zamannya Megawati ya, banyak beberapa kasus di dalam sistem pemerintah yang kecolongan, apakah Megawati juga berkaitan langsung? Ya tentu tidak, belum tentu juga seperti itu loh. Kalian tahu Anies ya, yang kemarin itu menjabat sebagai gubernur, kelas gubernur ya, kecolongan anggaran. Dan di saat kita menuduh, andai kata ya, kita menuduh Anies ini terlibat dalam penyelewengan dana, kalian juga nggak terima kan? Toh juga memang hukum ya tidak menentukan Anies sebagai tersangka. Sistematis negara itu, mafianya itu banyak ya, seperti itu. Tidak usahlah menuduh tanpa dasar ya, yang belum tentu, yang kalian hanya dengar-dengar elit-elit politik yang mengucapkan kata menggiring opini lalu kalian tiru. Itu terlalu bodoh. Paham nggak? Hanya aja satu kata, lawan. Kau pagar laut berarti kau pagar makan tanaman. Ini dia untuk semua perangkat daerah, kepala desa, kepala RT, lurah, camat, bupati. Ini dia pagar makan tanaman. Praktek yang kualami, biar kalian tahu. Itu RT minta semua KTP di tempat kami tinggal. RT itu disuruh sama lurah. Lurah disuruh oleh camat. Camat disuruh bupati. Nah inilah kong kali kong, persen-persen diberikan oleh pejabat yang di atas. Ini yang dinamakan pagar makan tanaman. Setelah itu kau tanam, buat pagar di laut. Ini bahasa apa yang cocok untuk mereka? Komen kalian ya netizen. Tanah dan hutan kau kapling-kaplingkan, kau buat menjadi uang masukmu. Nah ini dia, tanah orang pun kau buat atas namamu. Tanah semuanya lah masyarakat kau jual belikan, itu lagi biru-biru. Tanah kau bayar 15.000 semeter. Ini pejabat ini, Puki mak. Jadi bahasa yang cocok untuk kalian yang buat pagar laut, udah kau kapling-kaplingkan tanah masyarakat, kau kaplingkan hutan lindung, kau kaplingkan semuanya, kau jarahi lahan-lahan yang ada di Sabang sampai Merauke. Ini sekarang kau buat lagi pagar di laut. Mau kau buat kapling ya di laut ya. Ini nggak ada otak pejabat, dikeluarkan pula suratnya, sertifikatnya dikeluarkan pula. Yang membeli nggak ada otak, yang membuat surat tambah nggak berotak. Ini dia. Oke lah ya, pagar laut bongkar. Setelah dibongkar, cari siapa yang membuat pagar laut. Itu yang ku tahu. Oke. Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul, betul. Nah udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah ini nggak ada barangnya, gitu. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana. Gambarnya mana di gambarnya? Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu.